Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita setelah kita membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf. Yang lalu kita telah baca firman Allah surat Al-A'raf, yaitu ayat 55, 56 yang lalu telah kita bahas, yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyuruh kita banyak berdoa, dan berdoa itu yang penuh dengan adab, tata krama. Oleh karena itu, kalau ada orang berdoa lalu tidak terkabul, mungkin tata kramanya ditinggalkan. Apa itu tata kramanya? Di antaranya suaranya lirih, kemudian dia senantiasa berbuat baik. Lalu mereka suka membuat hal-hal yang bersifat menguntungkan dirinya dan orang lain. Tentang berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, itu Nabi bersabda yang lalu, irba'u ala anfusikum, sayangilah dirimu, fa innakum la tad'una asamma. Artinya kalau berdoa jangan keras, karena kamu berdoa tidak berhadapan dengan zat yang peka. Tuhan tidak peka. Wala ghaiban, dan Allah tidak hilang, artinya selalu berada di dekat kita. Fa innakum tud'auna, sungguhnya kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha dekat, dan Allah senantiasa bersama kalian, orang yang beriman. Itu kemarin dalam ayat 55 dan 56, adab-adab berdoa. Sekarang kita lanjutkan, yaitu pada firman Allah ayat 57 dan 58. Ini menerangkan bukti-bukti dari kekuasaan Allah, yaitu Allah akan dapat menghidupkan orang yang sudah mati besok bila terjadi hari kebangkitan. Banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang yang sudah mati lalu Allah hidupkan kembali. Ini Allah membuat kenyataan-kenyataan yang ada di dunia tentang bumi mati
dan bumi subur. Bumi yang mati disuburkan oleh Allah. Itu diantaranya. Firman Allah ayat 57 yaitu dimulai dari huwallazi yursilur riyah. Ada pada halaman 269. Sebelum kita memahami makna kalimat-kalimat dalam rangka memahami ayat-ayat Al-Quran, mari kita tilawatil Quran, zikrullah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah serta mengharapkan pahala dari sisinya. Kita mulai wa huwallazi yursilur riyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwallazi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Shadaqallahul Azim. Membaca Quran atau yang mendengar itu pahalanya sama. Pahala-pahala yang bakal diberikan oleh Allah satuannya yaitu namanya hasanah. Diperoleh dari membaca ayat-ayat Al-Quran, setiap huruf-huruf yang terkandung dalam ayat itu. Nah, kita tidak mau berhitung, Pak. Ayat 57, 58 berapa banyak itu hurufnya. Sebanyak itu pahala yang akan diberikan oleh Allah. Di samping itu, pahala-pahala yang sebanyak itu akan ditingkatkan menjadi 10 hasanah. Harapan kita mendapatkan janji Allah seperti itu. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran terus-menerus bila sampai selesai, diulangi lagi yang pertama. Akan lebih beruntung orang yang membaca Quran di samping dapat pahala, kalau mengerti maksudnya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hudan minallah. Mari kita coba untuk memahami makna kalimat-kalimat yang ada dalam ayat 57. Wa huwa, dan dialah, dan dia itu alladzi, zat yang, ini isim mausul, Allah yang yursilu, mengirim atau meniup
ar-riyaha, angin-angin. Ar-riyah itu jamak, mufradnya rih. Rihun itu angin, riyah itu angin-angin. Dialah yang mengirim atau meniupkan angin. Busyra, dengan membawa berita gembira. Terutama nelayan, Pak. Nelayan yang tradisional, yang perahunya itu tidak memakai mesin, maka akan dijalankan dengan layar yang terkembang. Nah, layar itu butuh angin. Nah, angin inilah berarak, angin darat, angin laut. Nah, ini para pelaut yang mengerti ini, angin darat, angin laut. Dia akan menuju seberang atau kembali ke daratan, itu melihat angin bertiup kemana. Bahkan angin yang bertiup ke utara, para nelayan yang pandai mengemudikan layar itu bisa diarahkan ke arah tenggara, ke arah barat laut atau ke timur laut. Padahal angin ke utara. Nah, itu akal manusia, Pak. Saya tidak pernah di laut, Pak. Jadi hanya ceritanya orang-orang yang di lautan. Siapa itu yang meniup angin? Yang meniup angin itu dia, zat yang meniup angin dengan membawa berita gembira. Terutama para nelayan yang perahunya dijalankan dengan layar, yang disebut kapal layar. Kalau angin bertiup, wah gembira sekali, berarti jalannya kapal itu cepat. Di sini. Busyran baina yaday rahmatik. Berita gembira baina yaday rahmatik. Di hadapan rahmat Allah. Jadi angin bertiup itu rahmat Allah, Pak. Cuma kadang-kadang angin ini ada yang menjadi angin bencana, angin puting beliung, atau bahasa Jawanya angin lesus. Kalau sudah terkena angin itu, ya lingkungan yang ada di sekitar itu pada rusak, mungkin roboh, tumbuh-tumbuhan bisa tumbang. Namun pada umumnya angin seperti itu jarang terjadi, Pak. Yang banyak angin itu membawa kegembiraan di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bukti yaitu para nelayan yang menjalankan kapalnya dengan layar-layar itu karena tiupan angin. Kalau tidak ada angin ya tidak jalan itu. Di sini tidak hanya nelayan, angin itu menggembirakan para nelayan, tetapi angin itu akan mendorong awan-awan untuk menuju ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Di sini awan itu ada yang putih, ada yang awan hitam. Dan di awan itu mengandung titik-titik air dari uap air laut yang dipanaskan oleh matahari. Airnya menguap ke atas. Nah, menguap itu akan tertampung oleh awan-awan, yaitu sahab. Uap air itu akan menjadi butiran-butiran air. Bagaimana supaya bisa jatuh? Wah, harus ada petir yang menyambarnya, Pak. Kilat, lalu ada petir, lalu awan itu pecah. Setelah pecah, airnya tumpah. Nah, itulah namanya hujan prosesnya. Pelajaran ini sudah diajarkan di SMP, Pak. Di SMA sudah diajarkan itu. Di sini. Nah, hatta sehingga idza aqallat sahaba, apabila angin itu membawa sahab,
Sahab itu artinya awan, Pak. Mendung. Tadi malam, kemarin malam, maghrib seperti ini kan gerimis, Pak. Dan sebelumnya bukan hujan. Padahal waktu itu terjadi gerhana. Jadi permulanya tidak banyak orang tahu karena tertutup dengan sahab. Tertutup dengan mendung. Kita kemarin kan sholat gerhana, Pak ya. Nah, pada waktu itu permulanya kita tidak melihat. Tapi gerhana adanya atau tidak ada itu dapat diketahui sebelumnya melalui ilmu falak. Ilmu yang menghitung perjalanan falak-falak baik matahari, bulan. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan ini. Ini hubungannya adalah angin yang siqola, awan yang tebal, siqola, sakola, siqolun. Awan yang berat. Awan yang berat kelihatannya tebal, Pak ya. Ini. Subnahu. Kami halau. Libaladin mayyitin ke negeri atau ke kawasan tanah mayyit yang mati. Jadi tanah yang mati tidak bisa menumbuhkan apa-apa karena kekeringan. Lalu awan terjadi dihalau oleh angin, yang menghalau itu adalah Allah. Nah, tekniknya ya kita tidak diberitahu oleh Allah untuk menggiring angin ini. Manusia tidak bisa menggiring angin, Pak. Dengan apa angin mau digiring? Tapi ini Allah meniupkan awan itu untuk memindahkan dari sahab, awan yang tebal yang mengandung air itu dibawa ke arah bumi yang tandus. Bumi mati itu aslinya bumi tandus, Pak. Tapi belum tentu bumi tandus itu tidak mengeluarkan tumbuhan apa-apa. Di sana akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di tanah yang kering. Nah, ini ilmu pertanian ini. Yang bisa mengetahui seperti itu yaitu mereka yang berpendidikan di Fakultas Jurusan Pertanian di IPB kan, di Bogor ya, Pak. Nah, fa'anzalna bihil ma'a. Dengan awan yang berat yang mengandung titik-titik air atau bunga-bunga air itu digiring ke bumi yang tandus. Fa'anzalna, maka kami menurunkan bihi dengan sahab al-ma'a, air yang namanya hujan. Nah, ini keterangan secara umum dari Al-Quran ayat 57 surat Al-A'raf. Karena ini kejadian alam bisa diselidiki. Bagaimana itu awan kok bisa mengeluarkan air sebagai air hujan? Ini orang yang punya akal dapat memahami bagaimana prosesnya. Seperti pelajaran-pelajaran di SMP SMA di dalam pengajaran ilmu pengetahuan alam. IPA, Pak ya. Diajarkan di sana bagaimana asal mulanya terjadi hujan. Ini jadi anak-anak kita di SMP SMA sudah ngerti, Pak itu. Kita yang tidak pernah sekolah itu ya namanya tidak tahu. Ya kalau ada awan hujan belum tentu, Pak. Di sini. Nah, para jamaah yang terhormat kita teruskan, fa akhrajna bihi, setelah Allah menurunkan air yaitu menurunkan hujan, fa akhrajna, kami mengeluarkan. Maksudnya kami menumbuhkan bihi, dengan air hujan itu, min kullis samarat, dari berbagai pohon-pohonan yang berbuah atau yang berbunga. Jadi ini proses Allah memberitahu bahwa bumi yang tandus itu bisa subur kalau dijatuhi air hujan. Nah, bagaimana dengan akal manusia? Bumi yang tandus tanpa mengharapkan rahmat Allah berupa mendung, sahab,
yaitu awan, lalu disemprot. Diambilkan air dari mana? Menyemprotnya habis berapa biayanya? Umpamanya begitu, Pak. Nah, di daerah-daerah pedesaan, sementara tidak turun hujan, tapi di parit-parit itu ada air. Air itu dinaikkan. Ada yang dengan pompa, ada yang dengan gayung. Tahu gayung, Pak? Yaitu buran. Tahu buran, Pak ya? Itu diberi pematang, lalu agak panjang begitu untuk gayung harus pior begitu. Itu dulu saya pernah begitu, Pak, karena saya anaknya orang tani. Nah, sekarang tidak ada begitu, sudah ada pompa ya. Sementara tidak ada air hujan, tapi parit-parit ada air, bisa dinaikkan. Nah, kadang-kadang ada paritnya lebih tinggi daripada sawah. Tidak usah pompa, tinggal membuka jalan, akan amber ke sini. Kalau kebanyakan ditutup atau dibuat pintu terbuka dan pintu tutup itu bagi daerah-daerah yang paritnya atau sungai di atasnya lebih tinggi daripada sawahnya. Nah, kalau begitu untung, Pak, itu tidak ada hujan, tinggal membuka saja. Tetapi untuk bumi yang mati, bumi yang tandus, itu biasanya tidak ada aliran-aliran air di parit-parit atau di sungai-sungai. Nah, ini. Nah, bumi yang tandus setelah disiram oleh air dengan hujan, lalu tanah ini subur, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman. Ini kita pahami, Pak, karena kehidupan sehari-hari begitu kita lihat. Lalu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam yang agak jauh nanti. Kadzalika, seperti itulah nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati. Tekniknya itu Allah. Kita tidak diajarkan oleh Allah untuk menghidupkan orang mati. Mati, hidup itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah besok akan membangkitkan manusia setelah tiupan kedua, Pak. Ada tiupan pertama, semua manusia mati, bumi itu hancur, kemudian bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Tiupan sangkala kedua oleh malaikat Israfil, ini kemudian hidup lagi. Teknik seperti itu oleh Allah tidak diajarkan kepada manusia. Jadi dokter pun tidak bisa menghidupkan orang mati menjadi hidup. Yang bisa itu orang sakit, diketahui sakitnya, obatnya apa, lalu diberi obat itu sembuh. Tapi kan belum mati, orang sakit kan belum mati. Ada yang sakit diobati, tidak sembuh juga, tapi terus mati. Nah, ini ilmu Allah untuk mematikan dan menghidupkan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allah itu hidup, tidak mati-mati. Karena apa? Yang menghidupkan. Kalau yang menghidupkan mati, siapa nanti yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Nah, la'allakum tadzakkarun, supaya kamu mengambil pelajaran. Kan banyak orang tidak percaya besok ada hari bangkit, itu tidak percaya. Bahkan ajaran komunis sama sekali tidak percaya besok ada hari bangkit itu. Karena mereka itu tidak percaya Tuhan. Mereka itu tidak percaya adanya Tuhan. We are communist, atheist. Kami ini kaum komunis, tidak bertuhan. Nah, orang Indonesia pernah ditipu, dijadikan anggota PKI, tapi orangnya santri, Pak. Contohnya dulu ada BTI. Ingat, Pak, BTI, Pak? Saya ingat, kan ya? Barisan Tani Indonesia. Itu orangnya santri, tapi diorganisir menjadi mantelnya PKI. Menipu. Orang-orang itu percaya hari bangkit, tapi tokoh-tokohnya tidak percaya itu. Tidak mungkin orang mati dihidupkan itu. Berkalang tanah, sudah hancur, tulang-tulangnya campur tanah, dimakan cacing, begitu kalau bisa dihidupkan. Nah, itu pikiran orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang komunis. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, komunis tidak boleh hidup di Indonesia sejak peristiwa tahun
Karena apa? Mereka akan membuat pemerintahan yang komunis. Nah, angkatan bersenjata yang menahan itu sehingga mereka tidak berhasil. Walaupun ada korban jenderal-jenderal. Ingat Pak, peristiwa 65 G30S. Nih. Nah, saya ulangi lagi ya. Ayat-ayat yang pertama tadi, ayat 57. Wa huwallazi yursilur riyaha. Dia itulah yang menggiring, meniup, mengirimkan angin busyram baina yaday rahmatih, yang membawa kegembiraan atau berita gembira di hadapan rahmat Allah. Jadi kalau sudah lama tidak hujan, bumi-bumi pada kering, kemudian ada angin datang yang membawa awan, nah semua orang gembira. Ini burung-burung yang kehausan semua sama ndangak begini dengan mengangkat paruhnya untuk mengharapkan air hujan itu. Berita gembira. Tidak hanya orang yang gembira, tapi burung-burung juga gembira. Ada yang kurang senang Pak, tukang setrika. Kalau hujan tidak senang karena apa? Harus diopen itu. Open itu biayanya banyak. Tapi kalau hujan, kalau terang panas, disampirkan, dijemur aja sudah kering. Nah, tapi manusia itu tidak hanya tukang setrika saja Pak. Ada petani, ada pedagang, ada peternak, dan macam-macam. Ini. Hatta idza aqallat sahaban siqala, ketika membawa, sehingga ketika angin itu membawa awan, sahab itu awan, siqala yang berat. Awan yang berat itu artinya awan mendung yang mengandung titik-titik air dari uap air yang ada di laut yang menguap ketika dipanasi matahari. Air itu kalau dipanasi kan menguap Pak. Ini termasuk air di laut. Kalau dipanasi oleh matahari itu akan ada uap yang naik ke atas. Nah, nanti di atas berkumpul di suatu benda yang namanya sahab, yaitu awan. Awan itu dikatakan sahaban siqala, awan yang berat, awan yang mengandung titik-titik air atau bunga-bunga air. Suknahu, lalu kami halau awan yang berat yang mengandung air hujan itu, dihalau libalatim mayyit, ke tanah yang tandus. Tanah yang mayit itu artinya tanah yang tandus Pak. Setelah itu di atas tanah yang tandus itu fa'anzalna bihi, kami turunkan bihi dengan air hujan itu, dengan awan yang berat itu, al-ma'a, air, namanya hujan. Setelah hujan itu menimpa tanah yang tandus, bumi yang mati, fa akhrajna bihi min kullis samarat, kami mengeluarkan dengan air hujan itu min kullis samarat, dari berbagai samarat, buah-buahan atau pohon-pohon yang mengeluarkan bunga dan mengeluarkan buah. Contohnya seperti itu. Allah menghidupkan orang yang mati menjadi hidup, seperti bumi yang mati menjadi subur dengan cara alami, yaitu didatangkan air hujan. Jadi air hujan itu rahmat Pak. Tapi kalau ada keperluan, orang tidak suka dengan hujan. Ingat Idul Adha yang lalu, ketika khotib naik di mimbar, lalu terjadi gerimis. Lalu berdoa Pak, kami terima hujan itu, tapi palingkan hujan itu dari lingkungan kami. Doanya, Allahumma anzil, ya Allah turunkan air hujan, yaitu turunkan di lembah-lembah, di pegunungan-pegunungan, di lautan-lautan. Jangan diturunkan di sekitar kami, karena kami sedang ada khutbah
Idul Fitri, Idul Adha yang lalu. Allahumma hawil alaina wa la tuhawil alaina. Ya Allah, turunkan air itu di sekitar kami, jangan ditimpakan kepada kami. Jadi hujan tidak bisa ditolak, Pak. Kalau hujan ditolak, walaupun pawang tidak bisa itu. Ini pada waktu terjadi SEA Games di Palembang, gubernur mendatangkan pawang dari Solo supaya untuk menolak hujan. Untuk menolak hujan itu kalau menurut syariat Islam, berdoalah, ya Allah turunkan hujan. Allahumma anzil ghaitha 'alal akam wal jibal wadh-dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar. Allahumma hawil alaina wa la tuhawil alaina. Ya Allah turunkan hujan tapi di pelembahan-pelembahan, di pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, di lautan, di gunung-gunung. Hindarkan dari lingkungan kami. Itu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditolak, hujan kembalilah. Ya saya tidak tahu ilmunya pawang itu apa, bisa atau tidak, Pak. Ini. Jadi di dalam Islam itu ada syariat untuk memalingkan hujan melalui berdoa kepada Allah. Karena Allah yang menghalau angin, yang menghalau hujan, lalu minta kepada Allah, hujan tetap turun, tapi turunkan di lautan, turunkan di pelembahan, turunkan di pokok-pokok bina atau tumbuh-tumbuhan. Jangan diturunkan kepada kami. Allahumma hawil alaina wala alaina wala tuhawil alaina. Wala alaina. Jangan diturunkan kepada kami. Tapi tetap hujan. Tapi ya Allah, hujan kembalikan, tidak bisa. Kehendak Allah itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nah, di sini. Nah, seperti itulah Allah menghidupkan orang mati. Kadzalika nukhrijul mauta. Sistem seperti itu arahannya kami mengeluarkan orang-orang yang mati. Kami menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi kita ini sekarang hidup, Pak, nanti akan mati satu persatu. Pada saatnya mati massal. Jadi orang-orang tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani, tidak ada yang menyolati, mati bersama-sama. Termasuk hari kiamat. Nah itu ada tiupan memulakan Israfil yang pertama. Itu ilmu Allah, Pak. Nah setelah itu untuk kedua kalinya ditiup, caranya itu ilmu Allah. Orang-orang yang sudah mati hidup kembali. Nah siang tadi kita mensalatkan almarhum Pak Khairuddin, Pak, ya. Sudah disalatkan di sini, kebetulan kami tidak ada, Pak. Disalatkan oleh Ustaz Muhalimin kan gitu. Itu besok hidup lagi. Sekarang ini kita hidup, nanti mati. Dan besok setelah mati dihidupkan kembali oleh Allah. Mau diapakan? Mau diadili? Mau dibalas amal perbuatannya di dunia ini? Kalau amalnya iman yang murni, ibadah yang benar, akhlaknya yang baik menurut aturan Allah, akan kembali kepada ridha Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yaitu jiwa yang beriman kepada Allah, lalu cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada Allah dan Rasul, melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, lalu timbul akhlaknya mulia. Itu namanya orang yang tenang. Orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan tenang, Pak. Coba seperti negara-negara besar, Amerika, Inggris, kan suka provokasi kepada rakyat, berontak, tak bantu, kan begitu. Nah, kemarin khutbah diterangkan oleh Pak Turhan, tujuan Belanda menjajah Indonesia itu satu, karena memilih harta. Yang kedua, menanam kekuasaan. Yang ketiga, yaitu untuk melestarikan kekuasaannya. Di samping itu, menyebarkan agama mereka. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, orang yang beriman itu menghadapi yang demikian itu diizinkan oleh Allah. Lawan mereka itu. Saya tidak ngajak perang loh, Pak. Kalau waktu itu terjadi di zaman Belanda, di zaman penjajahan, kan banyak pangeran Diponegoro kemudian memberontak. Menurut Belanda pemberontak.
Imam Bonjol, Kiai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo. Ini orang-orang yang beriman semuanya. Tidak mau dijajah. Dikatakan, ekstremis, ekstremis. Wahai teroris, teroris. Tapi kita mengatakan Pangeran Diponegoro itu teroris atau pahlawan, Pak? Pangeran Diponegoro, yaitu Kiai Mojo, ya, Pangeran namanya Panglima Polem. Masa itu pemberontak? Bagi Belanda dikatakan pemberontak, tapi bagi Indonesia pahlawan. Sehingga ada pahlawan Diponegoro, pahlawan Imam Bonjol, pahlawan Panglima Polem, ya gitu. Nah, para jamaah yang terhormat, orang yang tidak beriman itu serakah. Hawa nafsunya menjadi pengendali dirinya. Hawa nafsu yaitu ingin memiliki sesuatu yang tidak pernah terbatas. Apa yang dikehendaki negara-negara besar Amerika dan Inggris? Kan sudah kaya itu. Sekarang resesi di Eropa. Bahwa hawa nafsu itu membawa orang ingin serakah. Yaitu ingin memiliki apa saja yang tidak pernah terbatas. Padahal perutnya kecil, Pak. Kullu bani adama. Di dalam sebuah hadis, laukan ali bani adama wadiyani labataghal salisan. Kalau sekiranya manusia itu diberi harta 2 gudang. Ini jurang, Mbak, ya. Pasti ingin gudang kedua, ketiga. Tidak pernah berhenti. Karena hawa nafsu itu selalu ingin memiliki bertambah yang tidak pernah terbatas. Kapan terbatasnya? Kalau perutnya sudah bercampur dengan tanah. Hatta yamla'u batnihi at-turab. Sehingga kalau perutnya sudah dipepet oleh tanah, baru tidak mau menjajah, baru tidak mau intervensi negara-negara lain, baru tidak mau merebut pasar. Kenapa? Perutnya sudah campur tangan, artinya sudah mati. Nah, para jamaah yang terhormat, kalimat nukhrijul mauta, Allah mengeluarkan orang mati, ini maksudnya Allah membangkitkan orang yang mati menjadi hidup semua. Untuk apa? Nanti akan menerima hasil perbuatannya di dunia ini. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Di samping itu ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menghendakinya. Para jamaah yang terhormat, coba dilihat terjemahannya, yaitu 57 di bawah wallazi yurizul riyah. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira di hadapan rahmat Allah. Sehingga apabila angin itu membawa awan tebal, mendung, ya, kami halau dia, mendung itu, ke tanah yang tandus, baladun mayyit. Lalu kami turunkan hujan dengannya. Maka kami mengeluarkan dengannya dari berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah, seperti demikian itulah kami bangkitkan orang yang telah mati. Besok kapan waktunya Allah yang tahu, dirahasiakan oleh Allah. Kapan kita mati hanya Allah yang tahu, ya. Supaya kamu mengambil pelajaran. Jadi membaca Quran itu kalau diartikan cuma dapat pahala, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa yang terkandung dalamnya itu tidak tahu. Karena apa? Tidak tahu artinya. Nah, para bapak yang terhormat, umpamanya bapak tidak bisa bahasa Jepang, anak bapak di Jepang sana kirim surat bahasa Jepang, surat itu bisa membaca enggak? Kalau tidak bisa membaca, apa upayanya? Cari orang yang bisa mengartikan bahasa Jepang. Pak, tolong bacakan. Ini surat dari Allah, Pak, ini. Kalau tidak ngerti, pelajari. Pertama, belajar membacanya. Kedua, belajar menulisnya. Allah memberi berita gembira, bacalah, dapat pahala. Mengertilah, pahamilah dengan tahu terjemahnya dan tahu tafsirnya,
nanti la'allakum tahtadun. Insyaallah nanti akan mendapatkan petunjuk. Para jamaah yang terhormat, ayat ini pendek, tidak terlalu panjang, tapi kandungannya kita disuruh memikirkan bahwa kemungkinan hari berbangkit itu sangat mungkin. Sebagaimana ada tanah tandus, dikirim angin yang membawa awan yang tebal, lalu turun hujan, tanah yang tandus itu menjadi subur semua tanaman-tanaman hidup. Seperti itulah diantaranya Allah menghidupkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali, dan sesudah hidup itu tidak ada mati lagi, Pak. Jadi hidup itu 2 kali, mati 2 kali, Pak. Mati dulu, baru hidup, lalu mati, hidup, tidak ada mati lagi. Hidup itu di surga ya untung, karena apa? Senang selama-lamanya. Kalau hidup itu neraka, akan tersiksa buat selama-lamanya. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Ini. Para jamaah yang terhormat, masih ada waktu. Wal baladut thayyibu, dan bumi yang baik. Apa artinya bumi yang baik? Bumi yang subur. Wal baladut thayyibu, bumi yang thayyib. Thayyib itu kan baik artinya. Warzuqna rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, beri rezeki yang halal dan yang baik. Dan negeri atau tanah yang baik, tanah yang subur, yakhruju nabatuhu biizni rabbih, yaitu keluarlah, tumbuhlah nabatuhu, tanaman-tanamannya, biizni rabbih. Mungkinkah orang yang menanam itu tumbuh? Mungkin. Biizni rabbih. Adakah kemungkinan orang menanam tapi tidak tumbuh? Ada, mungkin, Pak. Karena itu semuanya izin Allah itu liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabusa, dan sedang tanah yang khabusa, tanah yang buruk. Khabas itu artinya buruk, Pak. Artinya tanah yang tandus. La yakhruju, tidak keluar, tidak tumbuh, illa nakida, kecuali andai kata tumbuh itu kuntet. Ngerti kuntet, Pak? Kerdil, tidak bisa besar, layu. Kadzalika, seperti itulah, nusarrifu, kami jelaskan, al-ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin, bagi orang-orang kaum yang yashkurun, yang mau bersyukur. Jadi orang yang mau bersyukur kepada Allah pertama harus beriman, Pak. Orang beriman pasti bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Orang yang beriman kalau tidak mau syukur, artinya kufur nikmat, imannya hilang. Jadi syukur nikmat itu termasuk bagian daripada iman. Sedangkan kufur nikmat bagian daripada kekafiran. Nah, para jamaah yang terhormat, untuk mengakhiri kajian ini, mari kita baca terjemahan ayat 58, halaman 270. Dan tanah yang baik, tumbuhlah tanaman-tanaman yang subur dengan izin Allah. Sedangkan tanah yang buruk tidak tumbuh kecuali tumbuhan yang merana. Yang saya katakan kuntet tadi itu, Pak. Tumbuhan tidak bisa besar, rendah saja, menggi begitu. Seperti demikian itulah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mau bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Supaya kita akan ditambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kufur nikmat Allah, nanti akan mendapatkan sisa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Qur'an. Kita baca, kita pahami, dan kita baca secara rutin, terus-menerus dari awal sampai akhir, kalau khatam kembali lagi.
Tapi kalau mengkhatamkan Al-Quran, jangan cepat-cepat ya. Yang kena warattilil Qur'ana tartila. Kata Nabi, membaca Quran yang baik itu paling cepat 3 hari. Dari Alhamdulillah sampai qul a'udzu birabbin nas. Berarti sehari 10 juz. 3 hari 30 juz. Kalau 1 hari 30 juz, itu barangkali tidak bisa didengar bacaannya, Pak. Ini bacaannya cepat sekali. Hanya yang akhir itu kerasa ya lamun tatadun lainnya ada kedengaran. Tidak seperti itu bacaan yang dikehendaki oleh Allah yang berpahala 1 dilipatkan menjadi 10. Mari kita baca. Kalau kita tidak bisa 3 hari, ya 1 bulan nggak apa-apa, 1 tahun nggak apa-apa. Yang penting baca ini. Dan setelah bisa baca, kita pahami melalui pelajaran terjemah lafziyah. Tiap-tiap lafaz, tiap-tiap kalimat yang ada di dalam ayat itu. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah karena bacaan kita dan pendengaran kita tentang tilawatul Quran. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dari hasil pemahaman pertama. Pemahaman berikutnya itu tafsir nanti, Pak. Ini. Nah, para penghormat, sampai di sini dulu kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.